Migunani tumraping lian. Di saat kamu berani memulai, di saat itu juga kamu harus berani mengakhiri. Hai teman-teman, senang banget hari ini bisa ketemu di podcast pertama kali dari Boomcast Obrak-Abrik, obrolan asik sana sini. Tentunya hari ini bakal ditemenin sama Gracia. Dan sebelum kita nanti akan spill siapakah bintang tamu yang akan nemenin Gracia di sini, sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu buat CYE Coffee Shop yang sudah mensupport kita untuk bisa bikin podcast pertama ini di tempat yang super keren dan juga super nyaman hari ini. Dan Gracia spill aja ya, kalau Boomcast di Obrak-Abrik ini kita akan selalu mendatangkan bintang tamu yang luar biasa. Tentunya mereka punya background masing-masing dan sudah expert di bidangnya. Nah, kalau ngomongin soal sudah expert di bidangnya, pasti beliau-beliau ini udah beberapa punya karya yang hebat, punya dampak dan impact di sekitarnya juga yang luar biasa. Dan skillnya adalah beliau ini adalah orang yang sudah lama terjun di bidang perfilman. Nah, kalau anak-anak sekarang yang kayaknya lagi hype banget ya untuk bisa kerja atau juga bisa menekuni dunia-dunia perfilman. Langsung aja tanpa berlama-lama akan kita sapa terlebih dahulu. Selamat datang Mas Ipang. Ya. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Baik. Hari ini sengaja mengkosongkan waktu untuk kita. Iya, kita kosongkan hari ini untuk... Wow, luar biasa. Hari ini Mas Ipang kalau dilihat dari Instagram dan juga kesibukannya luar biasa ya. Iya. Kalau dari tanggal 1 sampai 30 kayaknya rasanya udah full semua nih kayaknya ya. Udah kan full. Tapi hari ini diluangin satu hari bareng sama kita. Bahkan nggak nyampe satu hari sih. Paling cuman ya 30 menit lah untuk bisa share dan juga ngobrol-ngobrol santai sama Mas Ipang. Nah, Mas Ipang ini kalau kita tahu ya, kita tadi udah sempet stalking dikit lah gitu. Sambil follow Instagramnya Mas Ipang. Memang backgroundnya adalah seorang yang suka banget sama film ya Mas? Apa ya, lebih cinta sih daripada suka. Ya, cinta ya. banget sama film. Cinta sama sayang gimana? Beda tipis Beda kayaknya. tipis. Cinta, kalau udah cinta pasti sayang sih Iya, ya, pasti gitu sayang. ya, pasti sayang ya. Oke, berarti memang sudah lama terjun di dunia perfilman ya Mas? Sebenarnya kalau dari awal sih dari 2007 sih mengawalinya sih. 2007 mengawali untuk terjun di dunia perfilman. 2007 itu kalau Gracia sendiri masih Kira-kira SD. Masih aja tuh Mas Ipang udah melalang buana kemana-mana. Tapi lebih Mas Ipang ini lebih dikenal sebagai sutradara kah atau mungkin scriptwriter atau teman-teman kayak di sini di teman-teman Boomcraft di sebagai kameramen atau apa? Kalau ini sebagai scriptwriter sih sebenarnya. Scriptwriter. Oh, berarti imajinasinya Mas Ipang ini luar biasa ya? Iya, lebih liar aja pada saat nulis. Oh, liar dalam menulis skrip ya, gitu ya. Oke, berarti sebagai scriptwriter. Tapi di tahun 2007 itu memang sudah langsung scriptwriter atau Nggak, apa dulu? Kalau 2007 itu lebih ke kamera sih sebenarnya. Oh, kamera Jadi dulu pakai ya? handycam dulu kan, aku belajar dulu. Terus dari kamera aku belajar ke editing sebenarnya. Oke. Itu belum ke skrip ya, itu jauh banget. Jauh banget. Setelah beberapa karya yang sudah aku bikin gitu kan, aku nggak ada yang ngerasain kurang nih, kurang di mana ya? Oh ternyata kurang di skrip, makanya aku lebih pendalaman ke skripnya sih. Oh gitu. Jadi awal asal mula Mas Ipang terjun di tahun 2007 di dunia itu langsung film ya Mas ya? Atau gimana? Aku lebih ke video klip awalnya. Oh awalnya kan adalah video ke video klip. Oke. Video klip band-band karena 2007 aku pindah ke Surabaya. Jadi aku lebih suka belajarnya awalnya nggak ke film tapi ke storytelling ke video klip. Oke, Gitu. Jadi 2007 itu sebelum mengawali karir terjun ke dunia film berarti ke video klip dulu gitu Video ya? klip dulu. Video klip apa nih Mas Ipang kalau Kalau yang pernah digarap nih? Yang awal itu seingatku Neverending Story dari Surabaya. Neverending Story. Neverending Story Oke. itu band legend juga menurutku ya pada Legend saat ya, awal oke. itu. Terus setelah itu ya band-band berikutnya band-band lokal-lokal Surabaya sih sebenarnya.
Sampai akhirnya kok ada yang kurang tadi tuh. Aku bikin asal jadi, editing asal jadi, terus storytellingnya kok nggak kena. Makanya di 2016-an aku mulai belajar skrip di situ. Oh, jadi perjalanan dari 2007 ke 2016 juga lumayan itu, lama iya, ya? tanpa skrip waktu itu. Oh, oke. Cukup Berarti lama. digarap sesuai dengan feeling sepertinya Iya. Mas ya? Oh, oke. Jadi baru dari 2007 terjun ke video klip dulu, garap-garap Never Ending Story, kemudian yang lokal-lokal Surabaya. Sempet nggak untuk ke Jakarta tetap berkecimpung di video klip itu? Kalau Jakarta enggak, lebih ke Bandung waktu itu. Oh, Bandung. Bandung 2015 aku menggarap video klip Rocket Rockers. Rocket Rockers. Ya, band Bandung. Pasti ya tahu sih itu 2015. udah punya nama sih ya. Waktu itu masih nggak ada skrip, tapi lebih ke sinopsis aja ya. Oke. Aku mainnya sinopsis. Terus aku ngerasa bukan jenuh ya di video klip, tapi aku pengen menantang personalku untuk coba deh bikin film pendek gitu yang punya skrip yang detail gitu kan. Terus ya udahlah, aku nggak meninggalkan video klip, tapi aku coba rehat dulu dari video klip, lebih ke storytelling film pendek. Oh, berarti ibaratnya keluar dari zona nyamannya Mas Ipang berarti ya. Bener, Berarti emang basicnya adalah cinta banget sama pembuatan video klip gitu. Awalnya gitu. Awalnya gitu. Kemudian kayaknya menantang banget nih dunia perfilman. Iya. Berarti awalnya sebelum film layar lebar ini adalah film-film indie ya? Film-film indie sih Film kita. indie ya berarti. Karena lahirnya juga ke komunitas juga kan, lebih ke independen gitu kan. Jadi itu cerita jauh sebelum aku masuk ke industri film di Jakarta gitu. Nah, terus dari skrip itu kok ternyata menarik ya bagi personalku kan. Udah aku dalemin. Terus aku kolaborasi sama SMK Surabaya. Kita bikin short movie. Itu di 2018 awal waktu itu. 2018 awal. Ya. Berarti pertama kali bikin skrip-skrip itu melibatkan anak-anak Surabaya berarti? Anak-anak Surabaya. Oh, kenapa nggak kepikiran yaudah deh yang mungkin yang udah di kota-kota besar lainnya misal Jakarta atau Bandung. Kenapa kepikirannya Surabaya Mas Ipang? Karena menurutku ya Surabaya itu dia bukan kota industri, tapi Iya, antusiasnya anak-anak SMK gitu kan, terus mahasiswanya tinggi seperti layaknya kota industri. Makanya aku ingin mencoba di tahun itu kan, ini bukan industri tapi kita coba berkarya dengan anak-anak SMK yang dia punya passionnya ya, antusiasnya besar banget di situ. Oke, berarti pertama awal bikin film pendek itu? Film pendek itu judulnya Antarasa. Antarasa. Itu 2018. Oke. Itu dan di dalam ceritanya itu juga lahirnya PW Film sebenarnya. Oh, PWO yang lagi dipakai ini ya? Film sih ya. Oke. Jadi itu bikin short movie plus kita merayakan kelahiran anak pertamaku sih sebenarnya. Oh, gitu. Jadi ya, aku menganggap sini ya? aku menganggap komunitasku itu adalah seperti layaknya anakku sendiri gitu kan. Okay. Ya udahlah, kita kolaborasi sama anak SMK waktu itu. Ya udahlah, kita sepakat bareng bikin komunitas film itu. Wow, ini SMK se-Surabaya atau SMK? Awalnya 2018 SMK hanya satu SMK 10. Oh, SMK 10. Di Keputih itu. Di Keputih, benar. Oh ya, oke. Terus barulah ke SMK yang lain atau pas proses syuting beberapa SMK mulai gabung. Tapi pas tercetusnya komunitas PW Film itu baru satu SMK itu SMK 10. Tapi proses produksinya melibatkan beberapa anak SMK. Ya, oke. Nah, ngomong-ngomong soal PW Film, ini PWO Film sih ya Mas, ya bener ya? Bener. PWO itu apa Mas? PWO itu sebenarnya nama panjangku ya, Pravana. Oh gitu. Jadi Pravana. Bagus juga kalau dibikin sebuah ini ya, kayak nama-nama instansi gitu atau komunitas. Oke sih. Jadi memang awalnya nggak ada niat kan bikin komunitas kan. Bang, kita bikin komunitas namanya apa nih? Aku nggak pernah punya niat bikin namaku sendiri kan. Terus udahlah singkat cerita, udahlah kita ngomongin PWO aja gitu kan. Terus anak-anak nambahin tuh filmsnya, jadi PW Film terbentuk di situ. Oh gitu. Jadi PWO adalah P-nya Pravana, W-nya Wido, O-nya Oktendo. Nggak ada ipang-ipangnya? Nggak ada ipang-ipang. Dari mana nama Ipang ini sebenarnya?
Ya Ipang sebenarnya nama panggung aja Nama panggung sih. ya, nama-nama orang-orang kalau mau manggil biar nggak kepanjangan Iya, juga sih ya, ha. gitu ya. Oke, jadi PWO Films ini memang komunitas yang didirikan dari Mas Ipang sendiri. Iya, Sendiri benar. atau sama teman-teman? Sendiri sih sebenarnya. Sendiri dibantu sama SMK 10 itu 5 orang SMK 10 gitu. itu tadi ya. Oke, karena kalau kita kenal Mas Ipang udah pasti PWO Films ini, pasti PWO gitu. Berarti memang Mas Ipang yang memperkerasai untuk bikin Iya, yang benar. namanya PWO Films ini. Ini komunitas film se-Surabaya atau se-Indonesia atau gimana Mas? Kalau awal berdiri di 2018 itu memang hanya skupnya di Surabaya. Oke. Terus di luar dugaan itu aku coba apa ya, story di Instagram dari film ya. Siapa nih yang mau join gabung di regional kita gitu kan, regional di luar dari kota Surabaya. Ternyata banyak banget permintaan tuh dari CNS daerah. Sempat saya bingung juga kan, di luar dugaan itu di akhir 2019 itu udah ada 15 kota di Indonesia. 15 kota di Indonesia? Ya, Jawa dan Sulawesi waktu itu. Oh, sudah sampai luar Jawa waktu sampai luar itu? Jawa, di Palopo. Itu nggak tahu kenapa ya, maksudnya saya nggak punya niat itu gitu kan. Ya karena hidup menurutku ya ngalir aja kan seperti air gitu kan. Tapi permintaan sineas ini kok kenceng ya, udahlah aku nggak boleh mematahkan semangatnya dia kan. Ya udahlah kita open aja terus-terusan nih kita open gitu. Wow. Udah tuh di 2019 ya udahlah coba aku komunikasi by Telegram waktu itu kan, Telegram, WhatsApp gitu kan. Saking banyaknya gitu. Dan dari regional Surabaya apa ya, ngerasa bahwa Bang kok karena sekarang sudah banyak kota yang menjadi bagian dari PW Film juga, kita kayak apa ya, kayak di perhatiannya nggak lebih seperti dulu gitu kan. Ya aku bilang sama anak PW Film Surabaya, ya aku tolonglah dimaklumin karena ibaratnya anaknya udah makin banyak ini kan anaknya juga semakin banyak. Terus aku menganggapnya bahwa bukan anggota sih, kita lebih ke keluarga aja. Keluarga kita semakin banyak dan apa ya, cara pandangku ke beberapa usia ini kan, karena kita family ya aku akan mencoba adil gitu, nggak cuma Surabaya doang, kadang ke Bangkalan, kadang ke Bojonegoro gitu sih Kak. Wow, berarti total PWO Films ini berdiri di 10 Mei 2018. 18 sekarang sudah 2021, sekitar 3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun ya Mas Ipangnya. Dan sekarang sudah berapa total teman-teman yang tergabung di PWO? Kalau tergabung di di official kita itu mungkin sekitar 314. 314 anggota keluarga. Anggota keluarga. Jadi bukan anggota. Kalau ditaruh kakak mah nggak muat muat ya kan. Tapi memang kekeluargaannya erat banget ya di PWO Film ini, yang awalnya dulu didirikan sama Mas Ipang sendiri dan beranggotakan berapa? 5 orang awalnya. 5 orang aja gitu. Oke, dan 5 orang ini adalah basicnya memang di Surabaya semua. Surabaya semua 5 orang. Dan ini 5 orang ini SMK 10 itu. Oh, SMK 10 itu 5 orang ini. Waktu itu masih kelas 2, sekarang udah pada kerja, udah pada kuliah gitu kan. Oh, I see. Gitu. Ya. Dan sampai sekarang mereka ini pun masih aktif di PWO Film. Masih aktif sampai sekarang. Wow, dari 5 orang sekarang sudah beranak pinak ya. Iya. 314 orang. Oke, luar biasa. Ini sungguh mulia sih sebenarnya. Tapi proyek-proyeknya PWO Film ini apa aja Mas Ipang? Atau mereka sudah punya karya atau gimana? Kalau proyek sih sebenarnya kita nggak ngomongin proyek ya, kita ngomongin sebenarnya karya aja ya. Maksudnya karya kita memang fokusnya ke dokumenter awalnya. Oh, dokumenter. Ya, jadi di 2018-2019 itu kita fokus ke fiksi, genre fiksi. Terus aku punya pikiran bahwa Surabaya yang bergerak di fiksi udah terlalu banyak gitu kan. Terus saya coba diskusi sama PW Film untuk kayaknya kita lebih fokus dokumenter aja deh, daripada kita coba fokus ke fiksi, takutnya malah fiksi-fiksi lainnya ini merasa menjadi kompetitor gitu kan. Jadi aku maunya cobalah kita open minded untuk kita fokus dokumenter aja dah, daripada ya sebenarnya misinya adalah untuk warna di sineas di Surabaya lebih banyak. Sih sebenarnya itu sih. Dan pastinya juga
PWO Films ini ada karena memang sebagai wadah ya Mas ya. Iya. Sebagai tempat untuk teman-teman yang memang suka dan juga cinta sih sama dunia perfilman ini. Karena kan kadang-kadang kan sedihnya itu adalah antusiasnya udah ada, semangatnya udah ada, tapi nggak ada yang nampung gitu loh. Akhirnya kadang teman-teman ini bingung mau kemana gitu, mau kemana untuk bisa melampiaskan ide-ide mereka yang karena anak-anak sekarang tuh ide-idenya luar biasa loh ya, ketimbang yang udah di usia-usia mature itu mereka yang fresh masih gila banget, idenya udah seliar mungkin gitu kan. Nah, ngomongin PWO Films, ada lagi tadi sempet aku lihat-lihat di Mas Ipang ada yang namanya PWO Foundation. Benar nggak Mas Ipang? Itu apa, bersahabat dengan PWO Films kan? Kalau PWO Foundation itu anak kedua aku. Oh, anak Jadi kedua. kalau anak pertama adalah PWO Film, udah 3 tahun ya. Berarti kalau seperti bayi kan sudah. Ya dia udah jalan, udah lari ya. Kalau PWO udah biarin lari lah, dia belajar layangan gitu kan. Main layangan gitu kan. Dia udah bisa sepak bola. Iya, ke mall sendiri udah aku lepas lah kalau PWO Film. Kalau yang baru ini, baru lahir itu 17 November kemarin, PWO Foundation. 17 November 2021. Baru kemarin banget. Baru banget. Jadi ya mungkin baru sebulan ya. Sebulan ya. masih digendong sama ibunya. masih nggak bisa ngapa-ngapain sih, masih nangis tidur, gitu ya, masih banyak tidur. Iya. Gitu sih. Nah, itu sebenarnya itu adalah titik pencapaian dari PWO Film sebenarnya. Karena PWO Film ini saking banyaknya, terus aku coba bikin satu legalitas. Nah, legalitas ini 17 November notaris sudah mengeluarkan legalitas itu. Wow, berarti jadi sudah berupa dilegalkan. Yayasan sebenarnya. Yayasan pendidikan. Gitu. Luar biasa. Jadi yang PWO Films ini memang komunitas aja gitu ya. Kemudian yang kedua yang PWO Foundation ini memang sudah dilegalkan. Ya. Sebagai sebentuk yayasan. Yayasan pendidikan. Yayasan pendidikan loh ya. Yayasan pendidikan sekolah gratis sebenarnya. Sekolah gratis. Mas, 2021 mana ada yang gratis, ini beneran gak sih? Beneran kita ya awalnya sih kalau ngobrol sama seseorang siapapun itu ya, mungkin baru kenal atau enggak gitu. Kadang nggak percaya juga kan, terlalu mimpi kamu Pang, kadang gitu ya. Tapi bagiku, ya aku hidup yang ngalir gitu kan. Terus aku berpikir apa ya, mimpiku memang gede banget untuk bikin sekolah ini. Jadi ya kenapa nggak aku mulai dari yang kecil dulu aja sebenarnya. Aku bikin kelas gratis gitu kan, terus bikin family baru gitu kan, terus ya aku berharap ke depan sih ya mungkin targetku 3 tahun ke depan anakku yang kedua ini sudah besar gitu kan. Iya bismillah punya infrastruktur sendiri ya, maksudnya punya tanah sendiri, punya bangunan sendiri gitu. Dan semakin gede semakin bisa memfasilitasi teman-teman yang mungkin nggak mau menghabiskan waktu untuk coba-coba sana sini dan langsung kayak suka film langsung ya masuk aja ke kelas ini gitu ya. Kan. Karena menurutku anak muda ini butuh klimaks ya. Kalau di struktur cerita tuh butuh klimaks dan anti klimaks. Kalau di anak muda sekarang, sineas sekarang dia antusiasnya tinggi, kan harus punya wadah untuk mengklimaksan itu ya. Benar. Dengan apa? Dengan karya itu tadi kan sebenarnya. Ya mungkin foundation ini salah satu cara mengklimakskan sineas itu sih sebenarnya. Luar biasa, sekolah gratis ini 2021 tinggal hitungan hari loh. Mau 2022 tapi masih ada sekolah gratis gitu kan. Karena apa ya, kalau ngomongin soal ilmu itu nggak bisa dibayar sebenarnya Mas ya. Itu lebih mahal dari kalian bayar sekolah berapapun, berapa ratus ribu, berapa juta, bahkan puluhan juta. Karena ilmu itu yang akan kepake sampai nanti gitu ya. Bahkan ilmu itu bisa jadi amalan yang paling gak ada putusnya gitu kan. Nah ngomongin soal PWO Foundation ini adalah anak-anak yang memang sudah sekolah film, kemudian mereka akan dibikinkan project atau seperti apa? Jadi kalau foundation kita cara bikin cash flow-nya adalah kita jualan kaos sebenarnya. Ini bukan? Iya, salah satunya ini. Jadi hasil penjualan kaos ini aku kumpulkan, maksudnya struktur yayasan, orang-orang anggota yayasan kita ngumpulin dana penjualan ini untuk membikinkan film mereka gitu. Jadi mereka punya ide, kita tampung, kita selektif gitu kan, baru kita punya anggaran berapa, kita coba bantu mereka untuk memfilmkan itu. Jadi mereka nggak bergantung sama
nyun sewu ya, nggak bergantung sama sponsorship, nggak bergantung sama Ngatur mungkin ya. ya sama siapapun ya. Dia bisa men-trigger mereka untuk berdikari ya, maksudnya dengan cara kolektif, dengan cara sisi kreatif, penjualan UKM yang kita akan bangun, lini bisnisnya. Sebenarnya buat mereka sih sebenarnya. Karena mereka jujur yang tadi aku bahas ya butuh titik klimaks itu tadi untuk menentukan sebenarnya aku di film ini mau jadi apa sih sebenarnya. Jadi trigger sendiri buat Iya, mereka menstimulus untuk mereka sebenarnya. membakar semangatnya, mereka mau lebih panas lagi atau bakal melempem ya. Iya. Ya udahlah gitu ya Iya. Kang Mas ya. Benar. Nah, Mas Ipang tadi kan sempat di awal tuh kan sebelum jadi scriptwriter ini ya, itu kan sutradara iya, kemudian kameramen iya gitu kan. Ngomong-ngomong soal kedua bidang ini, pernah terjun ke layar lebar yang kerjasama sama sutradara ternama mungkin siapa nih Mas? Kalau film layar lebar sebenarnya cara jujur ya, aku cara masuk ke mereka ini aku pengen menimba ilmu. Jadi pertanyaan ini akan aku akan korelasiin ke PWO yang sedang aku bangun. Jadi kalau PWO film nggak punya database keilmuan, nggak punya database teori, bagaimana cara aku memberikan air minum ke mereka? Mereka kan gelasnya lagi kosong nih. Setidaknya aku nge-breakdown diriku untuk aku izin ke mereka. Aku ninggalin PWO film sebentar ya, 4 bulan untuk ke Jakarta. Aku menimba ilmu dengan apa? Dengan belajar langsung ke film real gitu, film industri itu. Jadi kalau secara nama di kredit title, di apapun, ya adalah beberapa namaku ada di 4 film layar lebar gitu. Tapi jujur aku masuk ke mereka ini, aku bukan di hire. Tapi jujur aku masuk ke dia magang. Jadi aku ngomong ke Rizal Mantovani, Pak, aku diizinkan magang nggak di tempatmu? Dan beliau nggak perlu tahu akun Instagramku. Berarti kan aku datang ke situ polos kan. Aku hanya menimba ilmu sebanyak mungkin dengan mungkin persiapannya 3 bulan, syutingnya sebulan, jadi 4 bulan kan. Aku tulis terus sebanyak apapun observasi soal film. Setelah aku pulang ke Surabaya, ini ilmu baru bagi mereka sebenarnya. Itu adalah isi buat gelas-gelas kosong mereka gitu kan. Iya, gitu. Jadi kalau tadi balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya aku udah masuk di 4 film di layar lebar. Apa aja itu Mas? Film pertama itu Yois Band 2 sama direktur Fajar Nugros, yang dia sudah mentreatment aku luar biasa. Aku terima kasih banget buat Fajar Nugros. Yang kedua, Rasuk 2. Film Rasuk 2. Oh, film Rasuk 2. Itu sutradaranya Rizal Mantovani. Itu aku jadi astrada di situ, magang juga di situ. Astrada magang ya. Terus yang ketiga adalah balik lagi ke Fajar Nugros, film Balada Siroy. Balada Siroy itu kemarin tahun lalu aku produksi, persiapan 3 bulan, syutingnya 1 bulan. Itu penyutradaraan juga. Dan aku magang sama beliau juga, Fajar Nugros. Terus yang keempat sama yang kemarin Mencuri Raden Saleh. Magang juga sama si Mas Angga Dwi Masa Songko. Wow, jadi boleh kasih tepuk tangan dong. Keren banget loh Mas Ipang. Ini film-film yang bisa kalian nonton di bioskop kan, gitu ya. Wow, berarti ini Mas Ipang maksudnya magang di sini adalah pure untuk benar-benar magang mendedikasikan diri untuk mereka atau? Jujur magang untuk menimba ilmu demi komunitas ini sebenarnya. Luar biasa. Jadi aku nggak niat bekerja ya, karena bagiku, karena dengan usia aku sekarang gitu kan, bagiku bekerja, aku lebih baik bekerja sama sisi positif aku membangun komunitas dan yayasan ini kan. Capek kayaknya aku kerja sama human gitu ya, capek bekerja sama manusia gitu kan. Aku lebih baik bekerja sama Tuhan aja untuk melayanin manusia itu sendiri. Itu prinsip hidupku ya. Luar biasa loh, benar-benar luar biasa. Ini udah bukan soal rupiah lagi loh yang diomongin. Jadi kalau ngomongin rupiah sama Ipang nggak punya rupiah, tapi punya rupiah untuk masa depan gitu ya. Dalam arti amal jariah ini nggak akan pernah terputus gitu ya. Betul. Luar biasa loh Mas Ipang. Di 2021 masih ada orang setulus ini gitu ya. Tanpa memikirkan rupiah, apalagi yang keluar adalah keringat, udah pasti ya kan ya Mas.
material ya pasti dong ke Jakarta, ya kan ke sana. Kemudian ilmu itu juga ya mana ada sih sekarang orang mau bagi-bagi ilmu gratis gitu kan. Yang ada ya pasti paid, pasti berbayar gitu, berapapun nominalnya gitu kan. Ini benar-benar nggak ada rupiah sama sekali. Nggak ada rupiah, iya benar. Ya, bahkan nggak ada rupiahnya itu benar-benar yang Mas Ipang terjun ke film itu untuk magang. Untuk bisa mendalami ilmu yang kemudian akan diberikan ke anak-anaknya. Iya, di komunitas. Ya kan, di komunitas PWO Film SIA ke PWO Foundation juga iya gitu ya. Jadi kalau ditarik garis, seorang aku menjadi orang tua di PWO Film dan PWO Foundation. Jadi cara memberi makan kepada anakku sendiri itu ya dengan cara menimba ilmu itu sendiri, Kak. Jadi kalau aku nggak mau menimba ilmu, bagaimana caranya mereka bisa tumbuh kan sebenarnya. Itu sih itu filosofi dalam kehidupan yang aku belajar sampai hari ini sebenarnya. Jadi bagiku, aku dikasih kesempatan jadi manusia ya, aku sampai hari ini aku memegang teguh amanah dari orang tua ya, dari almarhum orang tua aku, bahwa migunani tumraping lian. Itu selalu yang aku kasih di caption di Instagramku. Dimanapun pasti ada caption itu ya? Iya, migunani tumraping lian. Sampai Suara Surabaya masih kepo banget dengan filosofi itu kan. Apa itu artinya? Apa itu ya? Itu sebenarnya prinsip Jawa yang luar biasa. Jadi memberikan hal kecil tapi berdampak luar biasa bagi orang gitu, bagi khalayak umum, itu migunani. Jadi sisi humanisme yang begitu tinggi ya bagi seseorang itu, bagiku ya kita memberikan sesuatu itu tanpa mengharapkan kembalian dari mereka, itu sih migunani itu sebenarnya. Bermanfaat. Jadi sebaik-baiknya manusia memang bermanfaat untuk sekitar. Orang lain, benar. Luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Mas Ipang. Wow. Aduh, rasanya aku nggak mau nyuri ilmunya, nyuri pahalanya sih. Karena banyak banget loh ini ngalir terus sampai sekarang. PWO Film atau PWO Foundation mereka mau bikin karya, kemudian ilmunya Mas Ipang kepake tuh. Iya. Mas Ipang berguna banget loh. Iya. Ilmunya sampai sekarang. Ngomong-ngomong di PWO Foundation sendiri sudah berapa anak-anak Mas Ipang? Kalau di Telegram official kita 103. 103 keluarga kita sebenarnya. 103, dan kemudian yang di PWO Film sendiri ada 314. Jadi sekitar 400 orang yang dididik sama Mas Ipang dan diberi makan sama Mas Ipang dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Keren. Luar biasa Mas Ipang. Dan targetku sih kalau anakku udah 5 tahun gitu, targetnya 10.000 sih sebenarnya. 10.000 manusia udah pasti akan banyak Mas, banyak. Karena anak-anak muda nggak cuma di Surabaya sih ya. Tadi Mas Ipang sempat spill kalau teman-teman yang gabung itu bahkan sampai di Palopo. Sulawesi Tengah kalau nggak salah, Palopo. Ya ibaratnya udah luar Jawa, jangkauannya itu udah keren banget gitu. Berarti kan memang semangatnya anak-anak muda sekarang itu ya gila gitu ya Mas ya. Karena aduh luar biasa, karena aku belum pernah dengar, belum pernah tahu bahwa ada tempat atau wadah gratis gitu ya kan, yang bisa kasih teman-teman adik-adik di luar sana yang memang suka sama film untuk bisa terjun di dunia itu, dapat ilmunya gratis, dibina, dibimbing sampai mereka benar-benar bisa dan ada sesuatu karya yang nantinya akan diwujudkan gitu ya Mas Ipang ya. Luar biasa. Tapi apa dalam waktu dekat ini PWO Films atau Foundation apakah ada karya yang lagi dikerjakan sekarang? Kalau karya jangka panjang sih ada sih film. Jadi jujur aku ya cerita sedikit aja ya, maksudnya flashback sedikit ya, maksudnya almarhum ayahku tuh meminta aku pengen banget datang di film panjangmu gitu, di bioskop gitu kan. Terus aku ada satu skenario panjang gitu, maksudnya yang menjadikan alasan untuk film panjang ini debutku. Jadi film ini harus aku selesaikan mungkin 2 tahun ke depan. Ini udah mulai masa persiapan ya. Jadi aku full akan syuting di Surabaya, film panjangku ini. Karena memang mungkin keinginan dari almarhum orang tuaku yang dia suatu saat kalau film ini bisa ada di bioskop, aku akan hadir. Itu kan menjadi
menjadi Semangat. panas ya, Iya. panas bagi aku ya. Ya udah aku bismillah untuk aku kumpulkan BW Film merapatkan barisan bahwa nih aku punya skrip panjang, ayo kita kolaborasi. Bagaimana caranya kita bikin sesuatu ini gitu kan. Ya itu salah satu apa ya? Bukan project ya, karya BW Film dan yayasanku untuk 2-3 tahun ke depan bikin film panjang itu sih Kak. Wow, luar biasa. Dengan anak-anak yang pastinya mereka yang awalnya mungkin nggak punya basic gitu ya, cuma suka-sukaan doang, nggak punya ilmunya, dan dibimbing sama Mas Ipang dan bisa bikin karya yang memang bisa dinikmati sama khalayak ramai gitu kan. Luar biasa. Tapi apa nih Mas Ipang? Kemarin sempet aku lihat-lihat kayaknya ada kayak tour untuk ke kota-kota. Itu termasuk bagian dari PWO Films atau kalau tour 11 kota kemarin alhamdulillah itu terakhir di kota Kediri itu memang sosialisasi sih, sosialisasi untuk tadi PW Foundation sebenarnya. Jadi kalau kamu main ke Surabaya, dari 11 kota itu ke Surabaya, mampir yuk ke tempat kita gitu kan, kita bisa belajar bareng. Sebenarnya itu sih program kita. Di mana tempatnya Mas Ipang? Alhamdulillah kita baru disupport sama Rupiah Space di Medoan Ayu. Jadi ownernya aku mencoba pendekatan ke ownernya, Pak, boleh nggak aku seminggu sekali bikin kelas gratis gitu. Ownernya bingung kan. Jadi kalau sales ketemu brand awareness itu kadang kan bertolak belakang ya. Benar. Aku ngomongin brand awareness, yang datang sih entrepreneurship. Gak apa-apa kita kasih tempat, tapi apa yang benefit apa yang kita terima? Nah itu. Kita doain aja Pak, semoga Bapak selalu sehat selalu gitu. Jadi aku nggak bisa ngasih benefit. Aku datang nggak punya uang Pak, tapi aku punya siswa yang mau belajar. Udah gini aja Mas Ipang. Kalau kelas dibikin rame gimana? Loh Bapak mau minta serame apa? Serame apa? Bener. Kan terus aku aku kan observasi soal tiga kecerdasan ya. Kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual. Jadi aku ngomong ke beliau ini secara emosional. Pak, kalau Bapak ngasih kesempatan kepada saya, setidaknya hashtag rupiah saya akan naikkan. Jadi Bapak bisa pantau dengan bukan ramenya tapi brand awareness dari Bapak yang nanti aku akan kasih gitu kan. Nah akhirnya komunikasi itu terjadi. Terus dikasih tempat, udah terserah. Pokoknya seminggu kamu pakai 3 kelas pun nggak apa-apa gitu kan. Sampai slotnya dia ini prioritas lebih ke yayasan saya gitu kan. Ya alhamdulillah banget. Iya. Dan itu sudah sebulan ini sudah alhamdulillah kelas kita sudah 4 batch, jadi 4 minggu kita sudah jalan ini sebenarnya. Oke, jadi PWO Foundation ini sekarang udah berjalan di batch keempat. Kelas acting, kelas skenario, dan ini baru kita buka kelas kamera. Oke, kelas acting, skenario, sama kelas kamera. Kelas kamera. Jadi aku nantinya akan mau buka kelas artistik, kelas penyutradaraan, dan kelas-kelas lainnya sebenarnya. Wah, ini kayaknya aku mau join ini sekarang nih. Aku boleh nggak nih sekarang cheating dulu di daftar biar nggak antri sama teman-teman. Wow, berarti setiap ini dibuka per batch-nya adalah per apa Mas? Per minggu? Per minggu sekali sih. Oh, per minggu sekali. Berarti per 1 minggu sekali akan buka batch-batch ini. Bener sih, kalau November baru jalan, berarti sekarang ya memang masih 4 batch ya, gitu, karena sebulan gitu. Benar. Dan itu akan dilakukan continue ya Mas ya? Continue untuk per sesi itu 6 batch. Jadi 6 batch kita ada tugas uji kelulusan dari mereka. Setelah itu kita balik lagi ke batch 1 dan sampai ke 6. Jadi terus. Oh, I see. Itu program kerja di yayasanku untuk bikin sebenarnya aku mau trial dulu sih sebenarnya. Mau bikin sekolah ini aku trial dulu secara kurikulum yang harus disampaikan. Betul. Nggak begitu berat dan nggak begitu ringan sebenarnya dengan cara batch ini sebenarnya gitu. Oh, jadi kalau memang sudah 6 batch ini akan ada tes lulusan tersendiri gitu ya? Tes kelulusan sendiri. Oke, yang menurut Mas Ipang memang ini kayaknya udah proper, udah layak gitu. Baru ntar akan buka batch baru lagi. Dan itu gitu. Aku bikin selama 1 tahun dulu sebenarnya. Setahun, di tahun 2022. 2022 aku close dulu, karena 2023 aku mau bikin sekolahan yang ini. Iya. Itu setara dengan D1 sebenarnya. Aku perlu diskusi sama dinas pendidikan dong. Betul. Aku harus datang, namaku Ipang, aku mau bikin sekolahan, yakin lo mau bikin?
Ini berasa kayak orang apa ya Mas? Kayak orang apalagi yang udah berhubungan sama apa ya pemerintah gitu kan Iya. ya, yang ya rasanya kayak kadang-kadang udah di underestimate duluan biasanya Mas Ipang Bener. kayak kamu siapa gitu Iya. mau bikin sekolah gitu, Makanya aku kurikulumnya seperti apa? perlu observasi setahun dulu ini sih sebenarnya. Luar biasa. Untuk bagaimana caranya bikin sekolahnya setara dengan D1 sebenarnya gitu aja. Kalau yang nanti kelas pelajar aku sendirikan, kelas yang sudah lulus SMK, dia bisa ngikutin setara dengan setara D1. dengan D1. Berarti itu adalah planning dan rencana terbesar dari Mas Ipang ya. 2023 2024 deh. 2023-2024 akan bisa mendirikan PWO Foundation ini setara dengan D1 ya, yang sudah lulus SMA, SMK mungkin bisa ya. masuk dan gratis. Bisa masuk dan mereka nggak bayar. Gratis, gratis. Jadi kalau ada teman-teman yang kepingin suka cinta tapi masih malas-malesan, Iya. aduh udah deh. Kayak rugi banget gitu kan ya Mas Iya, ya, apalagi rugi banget udah gratis ya. Dia nggak mau belajar ya, rugi banget iya, pasti. rugi banget, rugi asli. Luar biasa. Udah difasilitasi masih ada kata males, mager gitu kan. Karena kan sekarang kan kalau ada anak yang mager, males, wajar gitu kan. Misalnya memang keterbatasan mungkin dari finansial atau mungkin keterbatasan hal-hal yang lain. Tapi ini udah ada tempatnya ya Mas Ipang ya? Tempatnya kita masih ya anggap aja masih disupport lah gitu. Oke, Masih disupport tapi planningnya adalah kita open donasi sebenarnya untuk bikin satu infrastruktur sendiri sih, building sendiri sebenarnya. Tapi secara apa ya, secara fasilitas ini bisa dibilang udah separuh lebih ya, udah bisa berdiri kokoh ya mungkin gitu udah ya. 50% lah kita udah progres. 50% benar karena legalnya udah ada Ya, gitu legalnya kan. udah ada. Tempatnya meskipun ya disupport tapi itu adalah hal yang luar biasa banget gitu, karena ya kita tahu lah tempat di Surabaya apalagi ya bisa dapet untuk saling support dan barter ibaratnya ya Mas Ipang ya. Itu adalah luar biasa banget gitu. Alhamdulillah banget sih. Luar biasa, iya. Tapi untuk ke depan ini apa Mas Ipang? Next project yang di depan mata, itu kan jangka panjang tadi ya, 2023-2024. Tapi yang di depan mata mungkin setahun ke depan? Ke depan paling lebih ke tadi sih karya dari batch kita kumpulkan. Kalau yang mau bikin film pendek gitu, bisa kirim ke yayasan kita atau ke film gitu. Jadi kita apa ya, membikin karyanya mereka dengan bareng-bareng sih sebenarnya dalam 1 tahun ke depan ini kalau soal karya sih. Soal karya gitu. Ya, berarti lebih ngematengin anak-anak yang udah ada dulu, di batch dulu ini kita PWO matengin Foundation dulu. Ini ya, karena mereka kan udah dapat ilmunya. Karena kalau misalnya memang nggak langsung diterapkan itu memang ini kurang afdol sih Mas Ipang ya, karena nggak langsung terjun di lapangan, karena apa yang di teori itu akan beda jauh dengan apa yang ada di lapangan gitu. Oke. Nah untuk karyanya Mas Ipang sendiri yang sampai sekarang masih yang kayak nggak bisa apa ya, ibaratnya kayak masih nggak bisa move on ya. Move on dan kagum kayak wah saya bisa loh gitu. Itu apa Mas Ipang? Kalau karya aku sebenarnya gini. Kalau di sesi ini aku jarang banget ya maksudnya diskusi secara intim kayak gini. Bener, ini intimate banget, eksklusif loh di Boomcast. Itu aku menganggap diriku, aku bangga sama diriku gitu ya. Karena aku sampai hari ini bisa konsisten di bidang ini. Dan tidak ngomongin rupiah ya. Bener. Karena apa ya, konsisten dan personal branding itu kan harus membutuhkan ekstra apa ya? Mantep ya harus mantep ya. Jadi kalau secara karya memang dari awal itu video klip gitu kan, terus yang di ending kemarin karya video klipku itu ke 26 video klip itu alhamdulillah dipercaya ada band kemarin. Jadi kita berarti ini adalah sudah karya ke 26 untuk iya, kalau video klip. Wow. 26 video klip. Ya itu ngalir sih sebenarnya. Terus waktu itu aku sempat udahlah aku nggak ngomongin video klip lagi gitu. Karena storytellingnya kita terpaku dengan song gitu kan, dengan lagu. Iya. Kurang liar lah imajinasinya. Terus tiba-tiba manajemen dari Jakarta menghubungi karena mungkin ngelihat feedku yang aneh gitu. Feed Instagramku yang aneh gitu. Kan? Oke, percaya, terus aku pitching. Aku memberikan satu ilustrasi konsep gitu, ternyata konsepnya diterima. Dan aku dipercaya. Terus pertanyaan besar bagi mereka,
Mas Ipang punya production house? Nggak punya, aku bilang gitu kan. Iya. Karena memang aku jujur ya, aku nggak punya. Tapi aku punya komunitas. Iya. Komunitas kayak gimana Mas Ipang? Bisa diobservasi dulu nih karya-karya kita gitu kan. Terus alhamdulillah mereka percaya. Awalnya dia harus menunjuk ini production house gitu kan. Terus karena aku secara pendekatannya kuat gitu, ya udah kita percaya sama Mas Ipang dengan membawa komunitasnya Mas Ipang. Aku bawa PW Film itu sebenarnya. Nah prosesnya adalah waktu itu 3 bulan kita proses kreatif bikin video klip itu. Terus setelah 3 bulan kita ACC, barulah aku proses skenario waktu itu. Skenario mungkin sekitar 2 minggu. 2 minggu ya udahlah. Kita produksi kemarin September kemarin itu dengan 16 jam kita proses syuting itu sih sebenarnya. Dan itu sudah tayang di YouTube kalau yang video klip. Apa ini Mas Ipang namanya? Kalau ada band itu judulnya Berharap Cinta. Berharap Cinta. Berharap Cinta ada di YouTube sudah rilis sih. Dari Ada Band dan itu adalah karya salah satu dari Mas Ipang. Iya, karya yang ke-26 itu. Karya ke-26 sama umurku aja loh. Masih bayangkan video klipnya Mas Ipang. Luar biasa. Tapi awalnya lokal. Bener. Ya kan aku nyaman di lokal kok industri denger ya itu. Itu rezeki. Ya itu udah rezeki ya, udah diatur garis, sebenarnya. diatur sih sebenarnya. Karena ya memang kalau kita kerjanya tulus, bener nggak sih ya Mas ya? Kalau kerjanya tulus, terus kita nggak yang muluk-muluk, ibaratnya kayak aku kerja ada ibaratnya duit berapa nih yang aku terima gitu. Orientasinya udah bukan soal rupiah, itu pasti akan ada jalan untuk lebih terang lagi, lebih gede lagi, lebih mulia lagi gitu kan. Dan pastinya lebih berkah lagi karena kalau kerja sekedar rupiah itu rasanya gak akan ada capeknya sepertinya. Buat dicari itu gak akan ada habisnya gitu ya. Kalau setelah Ada Band sih mimpiku Noah sama Slang sih. Noah sama Slang diaminkan luar biasa. Wow. Ya minta doanya aja, minta doanya gitu. Ya. Katanya kalau diaminkan 20 orang bisa tercapai. Amin. Itu adalah band-band ternama ya. Band aku ngefans banget sih sama band itu sih. Band Slang sama Noah. Sama Noah tuh pengen banget tuh bikin jadi imajinasiku bisa divisualkan dengan kolaborasi sama mereka tuh, weh. Aduh. Itu rasanya tuh, weh, itu indah banget ya hidupnya. Itu adalah salah satu keinginan yang mungkin sekarang belum tercapai ya, Mas. Dan itu masih jadi suatu mimpi besar yang semoga saja bisa tercapai dan terdengar oleh Noah dan juga Slang. Semoga Noah sama Slang bisa ngelihat ini ya, acara ini. Amin. Terus keinginan apa lagi Mas Ipang yang mungkin belum tercapai sampai saat ini? Itu tadi sih yang pertama video klip itu Noah dan Slang, yang kedua ya bikin sekolah film itu, yang kedua. Terus yang ketiga film debut, film pertamaku sih, film panjang pertamaku itu sih. Jadi tiga mimpi ini sih sebenarnya. Video klip bareng Noah sama Slang, kemudian PWO Foundation yang sudah benar-benar settle jadi sekolah setara dengan D1. Dan satunya adalah debut film panjangnya Mas Ipang bersama dengan anak-anak. Sekolahan ini juga. Sekolah yang udah dibangun, yang gratis, lagi-lagi ini harus digaris bawahi ya. Ini benar-benar kalau nggak sosok yang benar-benar tulus dan emang mendedikasikan 100%, bahkan 101, lebih dari 100 deh. Susah soalnya. Bener susah banget. Bener susah soalnya Mas. Kadang nggak semua gitu ya. Kadang bahkan orang-orang yang udah punya jiwa, misal andai kata guru lah misal, atau coach yang memang sudah berdedikasi di bidangnya, kadang nggak semua mereka punya keinginan mulia seperti itu, gitu kan. Luar biasa. Untuk Mas Ipang sendiri mungkin ada pesan atau apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang anak-anak muda di luar sana yang memang suka sama dunia perfilman, dunia seperti yang Mas Ipang jalani, pesan buat mereka yang mungkin masih separuh-separuh, masih setengah-setengah, masih bingung, masih bimbang, apa nih Mas Ipang? Kalau buat sineas-sineas ya, maksudnya buat anak-anak muda yang dia passionnya di apa namanya, audiovisual khususnya ya film gitu kan, aku cuma pesannya gini, di saat kamu berani memulai, di saat itu juga kamu harus berani mengakhiri. Artinya apa? Ketika kamu pengen bikin film, ya sudah, kamu harus berani memulai dan apa ya, secara effortmu harus kamu keluarkan gitu, sampai tuntas gitu ya, sampai dia
rilis sampai dia ikut festival terus aja. Maksudnya kalau sudah nyemplung di audiovisual khususnya filmmaking ini jangan setengah-setengah sih. Karena menurutku filmmaking ini adalah satu kesatuan cerita yang menurutku kehidupan itu kita bisa bangun di filmmaking ini sih gitu. Jadi kalau ibaratnya udah nyemplung, udah basah separuh ya celupin aja. Lebih kecemplung lagi lebih kecemplung, sekalian. bahkan tenggelam ya. Lebih gitu. ya. Karena Mas Ipang ini udah bisa dibilang Udah tenggelam. tenggelam. Udah tenggelam loh. Jadi buat anak-anak muda yang mungkin masih ya separuh-separuh, masih bingung, masih yang niat gak niat, iya nggak iya gitu ya. Jadi benar kata Mas Ipang, kalau udah memulai harus mengakhiri, udah start harus ada ending, gitu ya Mas Ipang. Itu ya? filosofi Jawa kalau Mbak tahu. Mbak sudah menikah belum? Belum. Oh, belum. Nanti kalau menikah, Doakan ya, Mas, ya. kalau Pais Ageng, Ah, karena aku orang Solo ya, Pais Ageng itu kan kalau dimana dia memulai bikin hitam, oke. dia harus berani mengakhiri. Nah Oh, itu berarti filosofi mulai dari yang sini. Oh, oke. memulai dari sini dia mengakhiri. Kalau di setengah-setengah ya nggak akan jadi Pais Ageng. Bener. Itu sih, itu Oke. filosofi film selama ini yang aku jalanin, itu sih filosofi Jawanya itu. Luar biasa. Film, ngomong soal film genre paling favoritnya Mas Ipang apa? Drama family. Drama family. Ya, drama family. oke. Dan di dalamnya ada psikologi ya, maksudnya drama psikologi khusus genre family sih sebenarnya. Aku suka banget di situ sih. Oke, salah satunya kayaknya ada film kayak Keluarga Cemara gitu Iya, ya. aku suka banget film Kayak Keluarga gitu ya, Cemara berarti kayak ya? gitu-gitu. Oke, berarti drama family, bukan drama romance berarti ya? Bukan, drama family. Drama family. Karena mungkin aku udah berfamily kali ya. Gitu kali ya. Ya kalau aku kan masih belum family, jadi masih romance mulu ya. Iya. Oke, Mas Ipang terakhir. Iya. Mau nggak kerjasama sama Boomcraft gitu? Itu dari teman-teman tuh. Mas, aku kasih bocoran aja, mungkin Boomcraft mau support nggak gitu? Kalau mau enggaknya mau banget ya. Oh banget ya. Mau banget, mudah-mudahan Bung Kref bisa support film panjangku gitu ya. Amin. Karena jujur film panjangku ini, film debut ini butuh 185 scene gitu. Jadi 185 scene, dengerin ya teman-teman ya. butuh 40 Oh iya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ya Bung Kref ya untuk ke depan. Siapa tahu bisa support film panjangku gitu ya. Kita bisa kolaborasi gitu ke depan gitu. Amin. Semoga didengar sama yang punya Boomcraft gitu ya. Amin. Bisa support untuk project filmnya Mas Ipang yang tadi butuh 185 Scene. Oke. Kemarin kayaknya cuma separuh scene aja udah yang kayak meronta-ronta sih gitu ya. Tapi ya namanya semangat muda ya Mas Ipang ya. Harus di-trigger. Siap. Harus bisa lebih bikin karya-karya yang luar biasa lagi gitu. Oke. Pesannya Mas Ipang tadi buat anak-anak muda, kalau udah nyemplung sekali basah, jangan basah lagi, tenggelam lagi. Ada pesan lagi Mas Ipang? Sudah sih kayaknya sudah. Terima kasih banyak Mas Ipang. Terima sudah kasih berkenan buat untuk Mbak Grace. isi podcastnya Terima kasih buat Bung Kref. Terima kasih buat kru yang terlibat juga. Luar biasa. Ini banget. calon-calon penerusnya Mas Ipang ya. Amin nggak, luar biasa loh Mas Ipang ini loh ya. Bukan sembarang orang, karena nggak semua bisa berdedikasi yang tinggi seperti Mas Ipang. Terima kasih sekali lagi Mas Ipang udah jadi bintang tamu pertama, ini perdana banget di Boomcast Obrak-abrik obrolan sana sini. Semoga Mas Ipang selalu sehat, dilancarkan semua proyeknya, karya-karyanya yang luar biasa, bisa menginspirasi untuk anak-anak muda di luar sana. Sampai ketemu lagi Mas Ipang. Terima kasih. Di kesempatan yang lebih baik lagi, dan terima kasih juga untuk TYE Coffee Shop yang hari ini sudah mensupport kita, tempat yang luar biasa nyaman dan juga keren. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan juga teman-teman kru yang hari ini sudah bantu kita bikin podcast ini. Sampai ketemu di Boomcast Obrak-abrik sana sini di episode selanjutnya.